Hai semuanya, hari ini aku bareng sama teman-teman aku. Di sini kami mau membahas soal sesuatu yang sering banget muncul di media sosial. Iya, betul. Dia buka TikTok atau Instagram. Ada saja konten yang bikin geleng-geleng kan? Betul sekali. Kadang niatnya sih seru-seruan, tapi akhirnya malah nggak pantas dilihat. Apalagi yang nonton juga bukan anak kecil doang kan? Tapi juga anak muda, orang tua sampai guru loh. Nah, di sini kadang orang salah paham. Mereka sering nyalahin platformnya, padahal balik lagi ke cara kita memakainya. Makanya penting banget nilai Pancasila buat ngingetin kita biar tetap bebas berkreasi, tetapi tetap sopan dan beretika. Setuju, setuju, setuju. Yang kita bikin di sosmed itu bisa jadi cermin diri kita, bahkan bisa jadi gambaran bangsa kita di mata dunia. Nah, ini nih. Coba deh kalian lihat yang ada di monitor. Banyak loh yang upload video demi ngejar like dan views doang. Tapi nggak mikirin efeknya ke orang lain. Wah, iya ya. Padahal kalau dipikirkan lagi, konten kayak gitu malah merusak citra diri kita sendiri. Bahkan juga bangsa kena juga. Malah jadi bahan omongan yang nggak enak juga. Itu udah jelas melanggar nilai kemanusiaan dan adil yang beradab. Kalau kita bisa menghargai diri sendiri dan orang lain, seharusnya nggak segampang itu bikin konten asal-asalan. Dan soal sopan santun itu juga berkaitan sama nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia yang beriman kan pasti tahu batas-batasnya. Ada lagi nih. Lihat deh. Ada yang iseng ngedit foto sampai ganti warna kulit orang. Lah, Katanya sih cuma bercanda. Tapi kok rasanya kayak ngerendahin ya? kadang suka dibilang lucu-lucuan aja. Padahal efeknya nyakitin juga. Nyenggol soal fisik, suku atau warna kulit tuh bukan hal yang bisa dibilang lucu. Betul, betul. Aku setuju. Humor itu asik, tapi harus tetap ingat batasannya. Gak usah lah ngangkat yang bisa bikin orang lain bisa tersinggung gitu. Iya, iya, iya. Kadang yang kelihatan sepele itu justru dampaknya panjang. Kan tujuannya media sosial buat seru-seruan, bukan buat nyakitin. Betul. Wow. Kalau mau jujur, semua masalah ini udah ada jawabannya di Pancasila loh. Iya loh, benar-benar. Sila kedua dan sila ketiga juga jelas. Kemanusiaan dan persatuan semua harus saling menghormati tanpa membeda-bedakan. Intinya, meski buat hiburan, aturan tetap sama. Etika jangan sampai ditinggalkan. Nah, setuju banget, setuju banget. Gimana kalau kita coba bahas lebih dalam nih? Ya, ya. Sebenarnya, gimana sih Pancasila bisa benar-benar diterapin di dunia maya? Pernah gak sih? Kepikiran gimana jadinya kalau nilai-nilai Pancasila kita bawa juga ke media sosial? Lah, Pancasila kan biasanya buat kehidupan sehari-hari. Masa buat di dunia maya juga? Iya dong, dunia maya kan juga bagian dari hidup kita. Sopan santun, saling hormat, dan tanggung jawab, nggak cuma di dunia nyata, tapi online juga harus. Setuju. Oh. Bayangin deh, semua sila Pancasila yang kita bawa pas main medsos pasti beda banget suasananya. Misal sila pertama, udah jelas kita jaga ucapan, jangan lagi menyebar fitnah atau kebencian. Ada juga sila kedua, kita tetap menghormati orang lain walau beda pendapat. Jangan sampai jatuhin harga diri seseorang, apalagi di kolom komentar. Sila ketiga, ini yang penting juga nih. Pakailah medsos buat mempererat persatuan, jangan malah dibikin konflik. Dan sila keempat, kita diskusi dengan bijak. Belajar berpendapat tanpa harus menghina orang lain. Yang terakhir, sila kelima, itu soal keadilan sosial. Jangan mudah ngejat orang dari viralnya doang, dan jangan lupa dukung konten positif. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah. Ada berbagai suku bangsa di dalamnya yang melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tiada tandingannya. Ragam budaya yang masih terjaga. Ini baru keren nih. Konten budaya lokal kita yang viral di jagat maya pasti bikin bangga. Betul. Dan ini contoh nyata nilai-nilai Pancasila diterapkan. Daerah manapun bisa dikenal, bisa dibanggakan. Keadilan sosial juga. Semua orang yang punya kesempatan yang sama viral di medsos. Iya, sama dengan persatuan, makin banyak konten kayak gini, makin bikin kita kuat dan solid meski berbeda daerah.
Kebayang kan? Kalau semua pengguna medsos bikin konten positif kayak gini, nggak cuma Indonesia yang bangga, dunia juga bisa ikut kagum. Yang penting, kita tetap kreatif. Tapi jangan lupa, nilai dan jati diri bangsa kita tetap dipegang. Media sosial itu seperti cermin. Apa yang kita tampilkan di layar, itu yang orang lihat tentang kita. Kalau konten kita sopan, positif, dan bermanfaat, berarti kita udah ikut menjaga nilai-nilai Pancasila. Jadi, yuk isi media sosial kita dengan hal-hal yang membanggakan, bukan memalukan. Karena kontenmu adalah cerminan bangsamu. Benar sekali. Cakep.